Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemeliharaan saluran air kotor. Kami beranggotakan 6 orang yaitu Perkenalkan, nama saya Fauzia Suci Lestari. Nama saya Muhammad Aulian Nurpali. Nama saya Habib Ajis Mustaqim. Nama saya Ahmad Hidayat. Nama saya Reni Satria Nugraha dari. Perkenalkan teman-teman, saya Karadis Gantara. Di sini saya berperan sebagai ketua, moderator, dan juga yang mempresentasikan materi tersebut. Lalu, pengertian saluran air kotor dan fungsi saluran air kotor akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Fauzia Suci Lestari. Lalu, pengertian saluran terbuka dan macam-macam saluran terbuka akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Muhammad Aulian Nurpali. Lalu, saluran tertutup akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Habib Aziz Mustaqim. Lalu, cara agar septic tank tidak tersumbat akan dijelaskan juga oleh rekan kami yaitu Ahmad Hidayah Nurullah. Lalu, tips pertama agar saluran air tidak tersumbat akan dijelaskan oleh Randy Satria Nugraha. Lalu, tips kedua dan perbedaan saluran terbuka dan tertutup akan dijelaskan oleh Karya Rizky Trigantara. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Fauzia. Saya persilakan Fauzia untuk menjelaskan. Saluran air kotor. Saluran pembuangan air kotor merupakan suatu saluran yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan limbah dari suatu kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu bangunan. Fungsi saluran air kotor dalam bangunan ada 3. Yang pertama, kenyamanan. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, ada utilitas. Pertama, ada kenyamanan. Sebagai bagian dari sebuah bangunan, saluran air kotor berfungsi sebagai penunjang kegiatan yang sedang berlangsung dalam sebuah bangunan. Yang kedua, ada estetika. Dengan adanya jaringan saluran pembuangan air kotor, maka penampilan fisik bangunan akan terlihat estetis karena secara keseluruhan. Terakhir, ada utilitas. Kenapa utilitas? Karena saluran air kotor berfungsi sebagai pengangkut bahan-bahan limbah dari suatu kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu bangunan. Lalu, bagian ketiga akan dijelaskan oleh rekan kami, Aulia. Saya persilakan Aulia. Oke, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian presentasi. Bagian presentasi yang saya akan jelaskan adalah tentang saluran terbuka. Saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh oleh udara atau atmosfer. Saluran terbuka ini mempunyai luasan yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan dan limbah yang aman bagi kesehatan. Ada beberapa macam saluran terbuka ini. Ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk setengah lingkaran. Beberapa bentuk ini memiliki fungsi tersendiri. Contohnya untuk trapesium. Trapesium memiliki cakupan air atau debit air yang lebih banyak. Akan tetapi, saluran yang berbentuk trapesium ini harus memiliki tempat yang cukup luas. Kemudian, saluran yang berbentuk segi empat. Yang berbentuk segi empat ini hampir sama dengan trapesium. Akan tetapi, saluran ini tidak memerlukan lahan yang begitu banyak. Kemudian, saluran yang berbentuk setengah lingkaran. Saluran ini lebih cocok untuk sistem saluran padat penduduk karena saluran ini tidak memerlukan lahan yang cukup banyak. Lalu, bagian kedua akan dijelaskan juga oleh rekan kami, Habib. Saya persilakan Habib. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem saluran tertutup. Sistem saluran tertutup adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruhi oleh udara luar atau atmosfer. Sistem drainase tertutup sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor yang mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Adapun juga perlengkapan sanitasi dapat dibagi menjadi 3,
Yang pertama adalah alat penerima air buangan seperti dari kamar mandi, WC, bak dapur, tempat cuci, dan talang air hujan. Yang kedua, saluran pembuangan seperti pipa tanah atau pipa beton. Dan yang ketiga adalah tempat pembuangan dari riol kota, sungai, ataupun peresapan buatan. Materi keempat akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ahmad. Saya persilakan Ahmad. Saya akan menjelaskan cara agar septic tank tidak tersumbat. 1. Air yang mengandung sabun atau bahan pencuci lain tidak boleh masuk ke dalam bak septic tank. Jika air sabun dan bahan pencuci masuk ke dalam septic tank, akan membunuh bakteri penghancur. Bak septic tank dibuat sedekat mungkin dengan WC tujuan agar kotoran tidak terhambat di saluran pembuang. Sebisa mungkin jarak antara bak septic tank dengan sumur dan sumber air bersih lainnya 5 meter atau lebih. Apabila ingin membersihkan WC, Anda bisa menggunakan sikat khusus untuk proses dan cairan pembersih yang aman dan tidak membunuh bakteri penghancur di dalamnya. Lalu, tips pertama agar tidak terjadi penyumbatan pada saluran air akan dijelaskan oleh Randy. Saya persilakan Randy. Air buangan dapur pada rumah ideal, sisa-sisa makanan, dan air buangan dapur dipisahkan. Jika sisa makanan terbuang ke sumur, peresapan akan mengakibatkan pori-pori tanah tertutup dan memungkinkan air buangan tidak lagi dapat meresap ke dalam tanah. Solusinya, air buangan dapur ditampung dulu pada sebuah bak perangkap lemak. Jarak sumur resapan harus diletakkan pada sudut halaman yang terpencil, yang jauh dari tempat bermain anak-anak, dan ditutup dengan tanah atau rumputan. Atau adapun jarak sumur resapan harus lebih besar dari 10 meter dari air bersih. Lalu, tips yang kedua dan perbedaan saluran terbuka dan tertutup akan dibawakan oleh Karel, yaitu saya sendiri. Saya akan berikan tips yang kedua agar tidak terjadi penyumbatan pada saluran air. Tips yang pertama adalah air aliran hujan. Untuk mengalirkan air buangan dari tempat penyimpanan ke tempat pembuangan, lebih baik menggunakan pipa beton. Sedangkan untuk mengalirkan air hujan, lebih baik menggunakan pipa setengah lingkaran. Tips yang kedua adalah tempat sampah. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Lebih baik punyai bak sampah sementara. Semua tips tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran air. Perbedaan antara saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka mempunyai permukaan atas, sedangkan saluran tertutup tidak mempunyai permukaan atas. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.